Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Anggi Permana. Saya Talent Acquisition and Development dari KTNGA. Pada video sebelumnya, Anda sudah melihat bagaimana cara komunikasi asertif yang baik dan tidak baik. Tapi sebelumnya, apa itu komunikasi asertif? Baik, komunikasi asertif adalah komunikasi yang dalam komunikasi tersebut bisa menyampaikan keinginan, perasaan, dan kebutuhan orang tersebut dan bisa disampaikan kepada penerima dengan baik. Dan penerima tersebut dapat menerima pesan yang kita sampaikan dengan merasa nyaman seperti itu. Yang mana komunikasi asertif ini sudah diterapkan di Departemen HCNGA karena pimpinan kita, Pak UU, selaku pemimpin tertinggi di HCNGA sudah memberikan kita pelatihan bagaimana assertive communication diterapkan pada lingkungan kerja. Dan saya kira hal itu memberikan dampak cukup banyak positif ya, karena teman-teman lain juga merasakan. Lalu bagaimana pendapat teman-teman yang lain? Mari kita lihat di video berikut. Kenyamanan kita. Tapi mana? Breakdown. Cuk. Breakdown terus loh. Aku dapat laporan terus support berapa kali itu seminggu itu masuknya. PA-nya jelek itu. Mau gimana? Kita Mau pakai sesuai dengan kamu PA2H enggak? Iya. Kamu suci enggak unitmu? Kamu masukin enggak inspeksi? Hah? Mingguan kamu masukin enggak? Masuk ya. Bisa dibantu nggak? Kamu beberapa lama? 1 jam aja. Enggak, jangan 1 jam. Bentar ini mau dipakai soalnya, udah sore. Nggak jadi? Kok malah erosi kamu? Elvian. Kopinya Melvi pasti kan? Iya. Melvi itu kemana? Hah? Dua-duanya? Iya. Nggak dibawa HP? Yang satu? Nggak bisa lagi. Enggak bisa. Kemarin aku dapat laporan bang. Iya. Elvimu itu kalau bisa rutinitas, Oke. inspeksi mingguan, terus P2-nya. Oke. P2-nya selama ini jalan nggak? Dipastikan. Bagi WIP-mu itu loh setengah. Udah saya ganti beneran Pak. Mana? Ada sudah. Yang bener. Iya. Terus kamu mau kemana ini? Mau ke desa. Ngapain? Sosialisasi. Ya wes, tapi jangan lama-lama. Ya. Oke. Terima kasih supportnya Om dan Oh iya, jangan lupa dicuci. Oke, siap. Oke, sip. Sebelumnya yang sudah Anda lihat di video tersebut adalah bagaimana komunikasi asertif yang baik dan tidak baik. Tentunya Anda bisa membedakan bukan? Nah, hal itu sudah kita terapkan pada departemen kita karena sebelumnya komunikasi asertif ini sudah disampaikan oleh pimpinan kita yaitu Pak UU mengenai bagaimana komunikasi asertif yang baik dan benar. Dan apakah pernyataan ini hanya saya yang menyebutkan? Bagaimana teman-teman yang lain? Mari kita lihat cuplikan berikutnya. Mas Mario, Pak Uung selaku atasan sampean kan sudah mengajarkan komunikasi asertif nih. Nah, dampak positif apa sih yang berdampak kepada sampean? Dampak positifnya gini, jadi setiap orang kan pasti punya style yang berbeda gitu kan. Ketika Pak Uung menerapkan asertif ke timnya, anggotanya, jadi itu otomatis menular secara tidak langsung. Style Pak Uung dengan yang begitu, akhirnya komunikasinya juga berjalan dengan baik gitu. Antara atasan dan bawahan, jadi untuk memecahkan masalah pun lebih bisa kepala dingin Mbak Eksa. Jadi kayak gitu sih dampak positifnya. Terima kasih Pak Uung atas pengajarannya terkait dengan komunikasi asertif. Saya lebih memahami terkait dengan komunikasi, apalagi di posisi saya saat ini yang lebih banyak berhubungan dengan karyawan dan juga menjelaskan terkait dengan regulasi yang ada. Di situ saya menjadi lebih mudah untuk menyampaikan apa yang menjadi peraturan di perusahaan kepada karyawan dan juga menunjukkan terkait dengan maksud saya menyampaikan ke karyawan itu sendiri. Terima kasih. Saya ini selaku subordinat dari Pak Uung, terutama di Departemen HCS ya, atau Section HCS. Jadi apa yang saya rasakan, saya lebih bisa komunikasi dengan baik, terutama dengan bawahan saya, terus dengan rekan-rekan kerja yang mungkin bersinggungan langsung dengan HCS.
Jadi banyak hal positif yang kita dapatkan, terutama yang saya dapatkan dari pelajaran asertif yang setelah diberikan Pak Uung. Berkomunikasi dengan baik, terus menyampaikan apa yang menjadi tujuan tanpa menyinggung dan tanpa menekan atau melakukan intimidasi lah contohnya ke subjek atau tujuan karyawan yang dituju seperti itu. Jadi komunikasi lebih tertata dengan baik dan penyampaiannya juga dapat diterima dengan baik oleh orang yang akan kita tegur seperti itu. Pak Rais, Ya. apa dampak positif yang sampean rasakan setelah diajarkan komunikasi asertif sama Pak Uung? Yang saya rasakan, pertama saya lebih percaya diri ya untuk komunikasi ke sesama rekan-rekan kerja. Yang kedua, dampak positifnya itu saya tidak canggung lagi, takut akan kesalahan komunikasi saya kepada orang lain. Yang ketiga, saya bisa menjadi orang yang baik di hadapan saya sendiri.